Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heni Prabowo dari Program Studi Pendidikan Matematika 2018. Di sini saya bersama dengan dua narasumber, yaitu dari Kang Yudi dari guru SD dan Ibu Vivi dari guru TK. Oke, selamat pagi, selamat siang semuanya. Siang, Eko. Oke, kita langsung saja bertanya. Gini Kang Bu, Teh Bu, gitu ya. Apa aja bebas. Oke, Seenaknya. sebenarnya kita ingin mempertanyakan mengenai pembelajaran pandemi ini. Nah, bagaimana sih cara proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah selama pandemi ini? Mungkin dari Ibu bagaimana, Bu? Kalau untuk selama pandemi ini paling pembelajaran yang bisa kita laksanakan dari pembelajaran daring ya, karena udah sesuai juga. Kita belum bisa melaksanakan pertemuan tatap muka. Itu sih paling sejauh ini. Oh gitu. Kalau dari Akangnya? Kalau misalkan mengikuti aturan pemerintah sih memang demikian ya, terkhusus dari empat menteri yang sudah mensepakati untuk pembelajaran daring. Tapi kalau untuk realisasinya sendiri mungkin di masing-masing sekolah mempunyai kebijakan berbeda, karena halnya kalau di sekolah saya di lingkup tingkat SD belum bisa untuk menerima anak-anak itu prosesi pembelajaran secara daring. Kaget itu pasti, itu kan semua pasti kaget, dan pastinya sekolah juga mempunyai cara-cara jitunya untuk bisa mensiasati semuanya. Oke. Lalu Kang, Teh, kalau di sekolah biasanya menggunakan platform apa aja? Yang kami gunakan Zoom dan Google Meet. Kalau di SD sendiri? Sama ya, kita pakai Google Meet, kemudian Google Classroom, dan juga untuk media tatap mukanya mungkin pakai Zoom. Gitu. Terus kesulitannya sendiri itu bagaimana sih di pembelajaran online ini, terutama dalam penggunaan platform? Kalau untuk penggunaan platform paling di sinyal dan kuota ya. Dan karena saya di TK ya, kalau menurut saya yang sudah terjadi beberapa tahun ini, anak TK kesulitan untuk mengikuti pembelajaran melalui daring yang Zoom ini, karena kan anak TK banyaknya harusnya pembiasaan dan kita harus adanya tatap muka langsung. Jadi kesulitan-kesulitan itu membuat anak jadi sulit untuk fokus dalam pembelajaran. Ditambah sinyalnya yang kadang ada enggak kayak gitu. Sih paling dilakukan. Oke, kalau dari Akang sendiri? Kalau untuk hal sinyal dan juga kuota itu udah umum sekali. Tapi untuk kesulitannya mungkin kita sebagai guru atau tenaga pengajar untuk bisa mengadaptasikan diri menggunakan platform-platform tersebut, yang mana kan guru nggak semuanya usia milenial ya, tidak semua guru juga memahami bisa mengikuti dengan metode pembelajaran seperti ini. Mungkin kesulitannya itu untuk membiasakan guru-guru, karena kalau mau tidak mau kita harus memakai itu semua untuk saat ini. Jadi kesulitannya kembali lagi kepada guru mana yang bisa menjadi contoh untuk bisa terus mempelajari, menggali ilmu, memperbaharui ilmu di masa pandemi ini sih itu. Oke. Terus Kang Teh kan selama pembelajaran daring ini banyak sekali orang tua yang mengeluhkan mengenai nilai akademiknya yang katanya menurun dari segi prestasi atau enggak dari segi kognitifnya. Itu bagaimana sih tanggapan Akang sama Teteh, terutama apa sih yang terjadi di lapangan gitu, Kang? Terjadi di lapangan ya, terkait penilaian. Sulit memang untuk guru menilai, karena beda kondisi. Ketika kita melihat secara langsung anak dengan ya aktual gitu kan, terlihat secara langsung dengan tidak gitu kan, kita hanya bisa memantau dari Zoom. Itu pun banyak cara untuk anak-anak mengelabui kita, membuat video dulu untuk ditempel di Zoomnya kan bisa jadi ya. Kebanyakan mungkin mahasiswa pun seperti itu ya kan. Ya itu dia sih penilaian, dan juga kita terpaku dalam aturan di mana ketuntasan itu tidak dimulai dari sebuah pencapaian materi yang harus full dikenakan. Kita bingung di situ dan arahannya hanya sampai situ. Memang ini juga harusnya menjadi evaluasi, bukan hanya di bagian sekolah masing-masing, tapi dari Mendikbud sendiri terkait kerincian sebuah aturan di mana kelulusan tidak harus dengan ketuntasan pembelajaran, tapi gimana nih penilaiannya. Nah, si cara-cara untuk penilaiannya tuh harus lebih rincikan lah, katakan seperti itu. Karena media sekarang kita baru, cara pola belajar kita baru, harusnya pun prepare dari dunia pendidikan diperbarui.
Oke, masih bersama Kang. Jadi aku masih penasaran nih Kang, bagaimana sih cara Akang sendiri gitu untuk menilai anak itu dari segi kognitif, afektif, sama psikomotornya? Oke, kalau misalkan dari segi-segi penilaian, kalau di ranah pendidikan ya, eh, kita ya hanya bisa melihat pertama ya memang dari Zoom, dia keaktifannya seperti apa, kemudian juga dia pemahamannya seperti apa, kita memberikan sebuah modul gitu kan, di dalamnya ada beberapa kegiatan yang harus diisi maupun dilakukan oleh anaknya hingga nantinya direport oleh guru-gurunya. Kebetulan di sekolah saya pribadi hampir 24 jam enggak guru-guru itu standby, tapi mungkin hampir satu hari itu habis untuk mulai dari penyiapan metode pembelajaran, kemudian kita harus menjadi artis juga kan, kita harus menata juga koreo juga dan lain sebagainya lah gitu kan, dan kita juga pemilihan diksi. Nah, jangan sampai salah sebagai guru untuk itu sih, lebih sering sih pemilihan diksi biar si penyampaian kita itu keterima gitu oleh muridnya. Kalau saya pribadi ya penilaiannya dari situ, kemudian dari evaluasi yang berbentuk modul gitu. Oke, sebentar ya, Bu Vivi, saya masih tertarik sama Akangnya. Mungkin mengenai tadi disinggung mengenai metode gitu ya kan. Nah, biasanya untuk pembelajaran online ini Akang sendiri menggunakan metode seperti apa sih dalam pembelajaran? Nah, kalau untuk metode pribadi, eh, kita terus menggali sih memakai ya perkembangan teknologi yang ada. Kalau Zoom udah pasti, untuk pertemuan tatap muka kita harus bisa melihat kondisi si anak, dan kita juga kan bisa melihat kondisi anak itu sedang menurun dalam segi pembelajaran ataupun tidak. Metode lain mungkin ya seperti tadi, dengan memberikan modul, memberikan video pembelajaran, dan kita mensiasati harus adanya sebuah pertemuan minimal lah, katakan seminggu sekali, itu pun dalam 1 atau 2 jam, dan kita siasati itu. Kalau saya pribadi siasati itu tidak di sekolah tapi di rumah. Oke, terima kasih Kang. Oke, kembali ke Teh Vivi, mengenai tanggapan nih Teh, nilai akademik anak terutama di sekolah tingkat Golden Age itu katanya menurun. Itu menurut Teh Vivi dari pernyataan itu bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih penurunan pasti ya, nggak hanya di RA aja. Karena untuk proses penilaian di TK itu bukan dari hasil akhir, tapi dari proses pembelajaran. Sedangkan kalau misalnya anak pembelajaran daring, kita tidak bisa melihat bagaimana proses mereka dalam melaksanakan tugas, terus bagaimana mereka melakukan aktivitas-aktivitas. Sedangkan kalau untuk di TK yang dilihat banyak kan dari mulai pembiasaan mereka, dari bagaimana mereka menggunakan kemampuan fisik mereka, sosial mereka, kognitif mereka begitu. Jadi kalau misalnya secara daring sudah pasti menurun, tetapi memang bisa disiasati dengan adanya sinergi yang baik antara orang tua dan guru. Jadi orang tua mempercayai bahwa guru mampu, dan guru juga mempercayai bahwa orang tua mau ikut serta untuk membuat bekerja sama. Jadi orang tua tuh harus mau bekerja sama sekolah gitu. Oke. Sebuah adanya komitmen antara pihak sekolah dengan orang tua. Karena dalam dunia pendidikan usia masa katakan 9 tahun, mulai dari TK hingga SMP ya, itu adalah usia-usia yang memang anak mencari jati dirinya. Ketika kita memberikan pembiasaan di sekolah tapi tidak ada kerjasama di rumah, itu juga nol. Anak-anak tidak akan paham untuk pembentukan karakter diri dia sendiri gitu. Jadi memang penting, perlunya ada sebuah komitmen antara orang tua dan juga pihak sekolah. Oke, kembali ke Bu Teh Vivi, mengenai penilaian sendiri itu bagaimana sih di sekolah Golden Age atau TK? Kalau penilaian secara mana dulu nih? Dari segi afektif, kognitif, sama psikomotor. Di daring ini. Iya, di daring. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau untuk di TK memang untuk objektif akan lebih sulit ya. Makanya tadi yang benar kata Mas Yudi bilang, kita harus tetap bisa ada tatap mukanya untuk melihat perkembangan anak dari 1 minggu itu. Bagaimana mereka berkembangnya secara afeksi, lalu karena kan afeksi anak harus berkomunikasi dengan orang lain kan. Sedangkan di rumah tidak semua orang dengan kondisi seperti ini boleh keluar untuk bertemu teman-temannya. Makanya didukungnya dengan adanya pembelajaran di sekolah tadi.
Oke, mengenai metodenya sendiri biasanya Ibu menggunakan metode seperti apa? Untuk di Di daring. daring. Kalau untuk di daring, kita ada Zoom. Zoom itu nanti kita mengerjakan soalnya bersama-sama. Lalu ada cut ya, aku mikir. Yap. Ada pemberian soal yang nanti di video dan di foto. Kenapa di video? Video itu bertujuan untuk agar kita bisa mengetahui bagaimana anak, misalnya nih, anak menulis, kita tahu bagaimana kemampuan fisik anak. Apakah mereka masih kaku memegang pensil atau sudah lancar, begitu. Di video juga bertujuan untuk kita memastikan bahwa anak sanggup mengerjakan sendiri atau tidak, begitu. Terus kalau untuk penilaian yang lain kayak misalnya untuk sikap dan untuk sosial, di kami ada life skill. Jadi anak bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang memang sudah kita plotkan, misalnya anak menendang bola seperti itu. Nah, itu untuk psikomotornya ya. Terus anak misalnya menyapu juga kan, karena kalau di TK banyaknya adalah pembiasaan dan proses penggunaan fisik, karena kalau misalnya fisiknya sudah mampu, kesananya akan mengikuti lebih cepat. Oke. Lalu ada sebuah tanggapan dari orang tua juga bahwa pembelajaran yang diberikan selama pandemi ini tuh dirasa kurang maksimal. Nah, menurut Akang sama Teteh gimana nih sebagai guru? Oke. Banyak sekali memang tanggapan orang tua. Wah, apalagi banyak orang tua yang katakan tanda kutipnya menjudge guru gitu kan. Anda mau makan gaji buta, kita belajar daring di rumah, kita beli kuota dan sebagainya, kita tidak masuk di tatap muka, tapi Anda mendapat gaji. Nah, itu hal yang salah ya kalau menurut saya, dan tanggapan itu harus dihapuskan itu kan, karena memang seperti yang saya bilang tadi, perlunya ada komitmen, perlunya ada sebuah pemahaman, kesepahaman antara orang tua di rumah yang mendidik anaknya dan juga kita guru sebagai alat bantu. Guru itu bukan bukan peran ya, tapi guru itu adalah alat bantu yang membantu orang tua, meringankan tugas orang tua untuk membersamai putra-putrinya, perkembangan putra-putrinya. Nah, perlunya ada komitmen itu untuk menghilangkan judgement itu. Kalau sudah paham orang tua dengan komitmen sekolah dan berlangsungnya sebuah pembelajaran yang katakan sudah sesuai dengan sebuah komitmennya, pasti sih nggak akan ada sebuah prakata-prakata yang kurang enak didengar seperti itu gitu kan. Kalau tanggapannya ya pasti itu tadi, harus perlu adanya komitmen, perlu adanya juga kesepahaman terkait mendidik bersama gitu kan, orang tua dan juga guru. Oke, dari Tetehnya sendiri gimana? Melengkapi palingnya, karena menurut saya jawabannya sudah cukup meluas. Penting adanya kepercayaan antara kedua belah pihak. Jadi nggak bisa kalau orang tua mempercayakan 100% bahwa guru bisa nih ngehandle anak saya, sedangkan dengan kondisi kayak gini, guru juga berharap bahwa orang tua bisa saling membantu untuk membuat si pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai siswa nih Kang Teh. Bagaimana sih respon siswa saat diberi tugas? Terus bagaimana cara Kang sama Teteh mengkondusifkan siswa, terutama di SD nih biasanya agak recok nih, ini gimana? Kita tanya balik deh ke Akang. Kalau menurut Akang nih, di usia SD, anak-anak yang perlu pengarahan, perlu sentuhan dan bimbingan, dikasih daring, kita hanya berbicara di depan kamera. Akang bayangkan Akang anak SD, gimana rasanya? Tidak menyenangkan, maybe. Ya, sangat amat tidak menyenangkan, sangat amat tidak berarti, karena yang mereka perlukan adalah sentuhan dari kita, contoh sebuah tauladan dari kita, contoh sebuah pergerakan aktif dari kita, hingga akhirnya bisa mereka, itu sebagai contoh, itu sebagai tauladan kita, dan kita harus ikuti apa yang guru itu lakukan. Pepatah sih mengatakan guru itu digugu dan ditiru, gitu kan? Dan itu benar. Di usia TK hingga SMP itu benar, karena mereka butuh sentuhan untuk membentuk suatu jati diri, karakter dirinya.
Oke, mengenai sentuhan itu Kang, nah bagaimana cara Akang mengembangkan kemampuan dari si anak, baik itu dari kognitif, afektif, sama psikomotor dari daring ini itu bagaimana? Nah, itu hal yang berat ya. Kita juga bingung loh. Masih mencari metode. Kita masih terus karena kan katakanlah teknologi ini berkembang. Katakanlah ya, memang teknologi ini berkembang. Kita juga perlu banyak referensi, perlu banyak asupan-asupan training katakan seperti itu untuk bisa bagaimana menghadapi pandemi ini, khususnya di dunia pendidikan. Seperti yang tadi saya bilang di awal, pemerintah jangan hanya membuat sebuah kebijakan rinci apa yang harus kita perbuat. Di kurikulum 13 digaris besarkan pembentukan karakter yang mana yang mau dibuat, karakter seperti apa yang mau dibuat gitu. Perlu adanya kerincian itu. Oke, dari Ibu Lutfi sendiri mungkin ada tanggapan? Sama. Semua. Berarti di Golden Age juga sama juga seperti itu ya. Oke. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kendala Mau kemana memang? Udah terakhir, kayak udah mau tutup usia aja. bedanya Jangan sampai jadi anak Islami. tutup. Jangan sampai salah. Itu pertanyaan terakhir. Astagfirullah. Oke, Oke, mengakhiri ini ya. pertanyaan Mengakhiri ya. sesi ini. Oke, bener. Ih, ribet ya ampun pemilihan diksinya. Ya, hati-hati ya. Oke, kendala apa saja yang dihadapi oleh Akang sama Teteh selama mengajar dan solusinya itu bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut? Oke. Mau siapa dulu nih? Enggak, Mas. Oke, kendala ya. Oke. Dari eksternal ya, tadi sinyal, kuota, bantuan kuota pemerintahan turunnya cepet nggak? Enggak. Turunnya full nggak? Enggak. Ya, ini harus apa namanya? Katakan kita harus tegas. Karena ini juga mempengaruhi untuk daya kemampuan ya menunjang lah fasilitas kan itu masuknya itu emang perlu ditingkatkan lah katakan seperti itu. Itu kemudian solusi terkait solusi hal itu kita harus banyak kontak, katakan kita harus banyak kontak aktif dengan dinas terkait. Kita harus punya jalinan yang sehat dengan dinas terkait itu kan untuk bisa merealisasikan sesuai apa yang kita inginkan pun apa yang mereka dapatkan petunjuk dari pemerintahan pusat gitu kan. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang dinas inginkan itu pasti satu jalan untuk membangun sebuah pendidikan yang baik. Tapi kan pemerintah tidak tahu hal itu. Fokus pemerintah pun memang harus difokuskan lagi lah. Katakan negara ini mau fokus ke mana gitu kan. Ya itu sih kalau kendala-kendala mah banyak lah ya. Katakan itu. Solusi juga kalau misalkan ditanya langsung mungkin baru bisa dijawab seperti itu. Gitu kan. Ya paling udah. Oke, dari Teteh gimana? Katakan ya, paling kalau misalnya kendala kan sudah tadi disebutin ya. Paling solusinya adalah kalau kami sebagai pengajar terus mencari metode-metode yang menyenangkan bagi anak. Bagaimana caranya kita bisa mengemas pembelajaran agar lebih menarik untuk anak, agar anak mau untuk belajar, terutama untuk di TK ya. Karena di TK anak nggak bisa dikasih tugas terus ditinggal. Kita harus bisa bikin banyak lagu, banyak tepuk, kreasi bentuk penugasannya. Itu paling kita lagi masih mencari dan terus mencari mengupdate diri untuk menemukan metode yang pas untuk anak. Itu bukan berarti yang sekarang tidak baik karena semua sudah terjadi, tapi kita mencari yang pas agar jauh lebih baik lah ya untuk yang menciptakan fun happy learning tuh ya begitu. Oke, mungkin terima kasih atas waktu dari Akang sama Teteh. Ya, Terima kasih. Oke, sekian, terima kasih, dadah. coba dulu. Boleh dong. udah ya segitu aja.